Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan nama saya Siti Juheria. Saya adalah seorang guru di SMKN 8 Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Pada hari ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG di SMKN 8 Kabupaten Tangerang. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 12 OTKP 1 dengan materi sikap selektif dalam berbagai pengaruh kemajuan iptek. Berikut ini video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini agar berjalan dengan lancar dan tak kurang suatu apapun, mari pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reja. Untuk mengetahui kehadiran kalian di dalam kelas, Ibu akan mengabsennya terlebih dahulu. Alia, Hadir. Amelia, oh sakit. Andini, Izin. oh izin. Azahra, Katrina, Debbie, Izin. izin. Dewi, Eha, Hunafa, Kamelia, Kaira, Manda, izin. Marsani, Izin. Mawar, Mia, Nabiha, Naisha, Normalita, Nurul, Olivia, Penny, Putri, Putri Nabila, Reva, Rindi, Risma, Rismayati Dewi, Ruri, Sapitri, Septia, Sabila, Sinta, Siti Hayatun, Siti Munawaroh, Siti Reja, Siti Wasilah Azahra, Suci, Sulis, Sifa, Zahra. Ya, kita doakan bersama-sama untuk teman kita yang sedang sakit dan berhalangan hadir untuk belajar hari ini. Mudah-mudahan beliau sehat ya dan segera bisa berkumpul bersama kita kembali ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, bajunya dirapihkan terlebih dahulu. Kerudungnya, bajunya, kemudian lihat di kolong mejanya terdapat sampah atau tidak. Jika kelihatan terdapat sampah, silahkan buang terlebih dahulu agar kita di dalam kelas nyaman selama proses kegiatan pembelajaran ya. Sudah rapi semuanya? Sudah. Tidak ada sampah? Sudah. Iya. Anak-anakku sekalian, kita sebagai generasi muda, warga negara Indonesia, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Catherine. Baik, anak-anakku sekalian, sebelumnya minggu yang lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Iya, ada yang bisa menjawab? Silakan. Materi minggu lalu membahas tentang pengaruh positif dan negatif mengenai kemajuan iptek. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi, silakan. Siapa namanya? Alia Marcella, Nomor absen berapa? 1. Iya, 1. Silakan Alia. Minggu lalu belajar tentang pengaruh positif dari kemajuan iptek, diantaranya akses informasi lebih cepat dan memudahkan dalam komunikasi, dan dampak negatifnya yaitu menghancurkan keutuhan NKRI. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, jadi minggu yang lalu kalian masih ingat ya, kita membahas materi tentang sikap positif dan negatif kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang mana yang hari ini kita rasakan bersama-sama, semuanya tentu memiliki media sosial, memiliki teknologi yang tentu dengan mudahnya kita mengakses informasi di media sosial. Dan ada tidak dampak negatif dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi? Ada? Ya, dampak negatifnya dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi tentu berita hoaks di mana-mana. Dan itu ketika kita tidak bisa menyaring informasi tersebut, maka kita terjebak oleh informasi yang tidak benar, ya. Mari kita bersama-sama untuk paham dan bisa selektif di dalam menerima informasi. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang sikap selektif dalam berbagai pengaruh kemajuan iptek. Ini materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa mengaitkan materi pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Ya, tentu jawabannya luar biasa ya. Apresiasi, tepuk tangan buat kita semua.
Ya, Ibu bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan afektif melalui kegiatan pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan menggunakan media pembelajaran video dan gambar, peserta didik diharapkan dapat yang pertama bersyukur atas nilai-nilai terkait pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dengan senantiasa berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur atas nilai-nilai terkait pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dengan senantiasa berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan kognitif melalui kegiatan pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan menggunakan media pembelajaran video dan gambar, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mampu menganalisis pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menegaskan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Dan tujuan psikomotor melalui kegiatan pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan menggunakan media pembelajaran video dan gambar, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan hasil analisis pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Dan yang kedua, peserta didik menyaji hasil analisis pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Adapun metode yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan metode saintifik, dan nanti kita berdiskusi bersama-sama untuk membahas materi dengan tayangan video yang akan Ibu tampilkan. Oke, selanjutnya ya, untuk menambah motivasi kita di dalam belajar, marilah bersama-sama untuk ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk PPK masih ingat? Iya, silakan berdiri. Oke, dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK, yes, yes, yes. Tepuk tangan. Sikap selektif di sini ialah mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif dari kemajuan iptek yang terjadi. Sikap seperti itu akan membuat kita terhindar dari dampak buruk kemajuan iptek, karena semua pengaruh kemajuan iptek telah melalui proses penyaringan, yaitu melalui Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi cerminan dari nilai budaya bangsa yang bisa menjadi alat penyaring dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya. Nah, sikap selektif pengaruh terhadap kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai bidang. Tentu ada 3 bidang. Yang pertama adalah ada politik. Yang kedua ada bidang apa? Siapa namanya? Iya, bidang apa? Iya, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang apa? Bidang sosial. Bidang sosial budaya. Jadi ada berapa bidang? Ada 3. Yang pertama bidang, yang kedua Ekonomi. yang ketiga tepuk tangan. Ya, silahkan amati gambar ini. Apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Catherine. Izin menjawab, Bu. Menurut pandangan saya, foto tersebut merupakan dampak positif bagi perkembangan iptek, Bu. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Gambar yang kedua, ada yang mau menjawab? Silakan, Reza. Saya Reja. Gambar tersebut merupakan contoh dampak negatif dari perkembangan iptek, yang mana anak balita seharusnya belum diperbolehkan memegang HP.
karena tubuh bayi yang masih kecil membuat rawan menyerap radiasi buruk yang keluar dari gadget. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi gambar tersebut adalah gambar pengaruh dari iptek ya. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan kita lihat tayangan video berikut ini. Hai teman-teman. Wah, sebentar lagi kayaknya pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi. Ya, itu adalah penayangan video tentang pengaruh negatif dan positif tentang iptek. Silahkan kalian diskusikan bersama-sama dengan kelompok kalian. Silakan dibuka handphonenya. Silakan kerjakan dalam bentuk PowerPoint. Silakan aplikasinya dibuka. Ya, jika sudah, silahkan maju ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi dari tayangan video sikap kolektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, yaitu pengaruh kerjasama Indonesia dengan India di bidang politik. Di bidang politik dan keamanan, Indonesia dan India diketahui aktif bekerja sama dalam forum Indian Ocean Rim Association atau IORA. Keduanya juga sepakat memajukan kerjasama, infrastruktur, dan konektivitas termasuk diantaranya pembangunan di Pulau Sabang dan Pulau Andaman. Indonesia saat ini memiliki peran penting sebagai ketua area kerjasama prioritas pengelolaan perikanan. Area kerjasama ini membawahi IORA, Core Group on Fisheries Management atau CGMF yang pembentukannya disahkan oleh PTM ke-20. IORA CGMF merupakan kelompok kerja yang bertugas untuk merencanakan, menginisiasi, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan berbagai program kerja selama perikanan dalam forum IORA. Ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Mia Pratika, nomor absen 15. Di sini saya izin bertanya. Apa dampak positif dari pengaruh kerjasama Indonesia dengan India di bidang politik? Terima kasih. Saya menjawab. Yaitu dampak positifnya pertama, meningkatkan perdagangan internasional, memajukan infrastruktur dan konektivitas, dan yang ketiga meningkatkan di bidang pendidikan dan pelatihan. Tepuk tangan. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya ingin bertanya, nama saya Sabila Nurwati dari nomor absen 31. Apa dampak negatif dari pengaruh kerjasama Indonesia dan India di bidang politik? Saya ingin menjawab, pasar luar negeri dikuasai produk asing, ada yang ketergantungan dengan bantuan luar. Dari kampung kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya, Ibu dan Bapak sekalian dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video yang sudah ditayangkan. Yang pertama, pembahasan materinya adalah kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara Amerika Serikat dalam bidang politik. Kerjasama bilateral. Amerika Serikat adalah satu utama mitra Indonesia, termasuk dalam bidang perdagangan ekspor dan impor. Hal tersebut akan selalu ditingkatkan untuk memaju dan menjaga hubungan bilateral kedua negara. Dampak positifnya yang pertama, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan dan barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan hubungan persahabatan antara negara. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama, ketergantungan terhadap negara lain yang lebih maju. Yang kedua, tenaga kerja asing banyak yang masuk, sedangkan Indonesia masih banyak pengangguran, menjadi pasar dikuasai oleh bangsa asing. Selanjutnya ada penutup. Kerjasama antar negara internasional sebetulnya adalah hubungan yang dijalin antara dua negara atau lebih dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Saya Siti Wasilazara dari nomor absen 56. Saya izin bertanya, apa yang menyebabkan pengangguran terjadi di negara kita ini? Izin menjawab. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu karena kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat, pengembangan sektor ekonomi, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan serta keterbatasan lapangan kerja yang tersedia. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya, apa dampak negatif? Siapa namanya? Saya apa dampak negatif kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang politik? Salah satu dampak negatifnya yaitu tenaga kerja asing banyak yang masuk ke Indonesia, sedangkan di Indonesia masih banyak sekali pengangguran. Mengapa dan dijelaskan? Menjawab, masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap negara, sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan kerja, maka mereka akan tergolong ke dalam orang pengangguran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih tadi yang sudah presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silahkan dibaca instruksinya, kemudian mencari informasi mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, Belgia, atau India dalam bidang politik. Kemudian kalian melakukan analisis mengenai dampak positif dan negatif kerjasama tersebut ya. Jika sudah, silahkan kalian presentasikan dalam bentuk PowerPoint ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Silahkan didiskusikan, dikerjakan.
Dibuka PowerPoint presentasinya. Ya, jika sudah silakan kelompok yang sudah selesai mengerjakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan pembahasan bidang politik Jepang. Perjanjian pertama Indonesia dan Jepang di bidang politik yang berdampak terhadap kerjasama dalam jangka panjang adalah perjanjian perdamaian dan pembahasan ditandatangani pada tahun 1958. Hubungan Indonesia dan Jepang menjadi semakin baik memasuki dewasa tahun 1980 mengenai bidang penanaman modal, jual beli perdagangan, teknologi dan adanya bantuan ekonomi ke Indonesia dan juga termasuk permasalahan mengenai keamanan. Terdapat berbagai kerjaan yang dilakukan Indonesia dan Jepang yang berdampak terhadap kerjasama di berbagai bidang serta kerjasama dalam jangka panjang. Selain itu, pada tahun 2008, perayaan kerjasama Indonesia dan Jepang ke-50 tahun, kegiatan tersebut dimulai dengan berkunjungnya Presiden Indonesia ke-7 yaitu Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono ke Jepang. Pada kunjungan tersebut, Presiden SBY melaksanakan pendatangmanan kesempatan bersama, yaitu strategi menuju masa depan yang damai dan sejahtera. Di mana dalam pernyataan tersebut juga membahas tentang cara kerjasama 50 tahun ke depannya melalui pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi. Kepentingan nasional Indonesia ke Jepang di bidang politik bertujuan pada kerjasama yang terjalin mendekat serta mempererat kerjasama kedua belah pihak baik sekarang maupun dalam jangka panjang. Dengan ditandatangani perjanjian berdamai, membuat hubungan antara kedua negara tersebut hingga saat ini semakin membaik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami di sini akan mempresentasikan materi pembahasan hubungan politik Indonesia dengan Belgia. Baik, jadi Indonesia dan Belgia sedang menyiapkan NASA MOU pembentuk mekanisme konsultasi bilateral dan Republik Indonesia Belgia sejak tahun 2020. Kedua negara telah memfinalisasi naskah tersebut dan sedang dalam proses penandatanganan MOU. MOU ini akan menjadi mekanisme formal kerjasama kedua negara. Kemudian, pembahasan isu bilateral antara Indonesia dan juga Belgia dibahas melalui mekanisme bilateral consultation yang telah dilaksanakan 2 kali. Pada bilateral consultation kedua tanggal 6 Juni 2017 dibahas beberapa hal utama mencakup kerjasama bidang perdagangan termasuk negosiasi, isu kelapa sawit, hambatan import dairy produk Belgia ke Indonesia, pelaksanaan perjanjian bebas visa, PBF RI, Benelux, serta saling dukung di berbagai organisasi internasional, khususnya untuk keanggotaan DKPBB periode 2019 sampai dengan 2020. Lanjutannya yaitu pada bilateral consultation kedua tanggal 6 Juni 2017 dibahas beberapa hal utama mencakup kerjasama bidang perdagangan termasuk negosiasi IEU, CEPA, isu kelapa sawit, hambatan impor dairy produk Belgia ke Indonesia, pelaksanaan perjanjian bebas visa atau PBV RI Benelux, serta saling dukung di berbagai organisasi internasional, khususnya untuk keanggotaan di KPBB periode 2019-2020. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompoknya sudah mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Ibu evaluasi, ada yang luar biasa mempresentasikannya semangat ya, dan isi materinya juga luar biasa lengkap. Ada yang masih harus banyak lagi belajar ya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, apa yang sudah tadi kita pelajari bersama-sama, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini? Silahkan. Dari kesimpulan yang saya buat, Iya, namanya siapa? Syifa Nurhasana. Siva, silakan Siva. Dari kesimpulan yang saya buat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau PKK di berbagai bidang tak selamanya membawa pengaruh positif. Jika tidak disikapi dengan baik, kemajuan iptek berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. Karena itu harus ada filter atau sikap selektif menghadapi kemajuan iptek agar tak mudah goyah atau hanyut dalam arus kemajuan pengetahuan dan teknologi. Tepuk tangan. Tadi luar biasa apa yang sudah disampaikan Siva, kaitan materi yang sudah kita pelajari. Jadi iptek itu ternyata tidak hanya semuanya kita bisa ambil informasi dari luar. Jadi harus selektif di dalam mendapatkan suatu informasi. Karena kenapa? Karena di dalamnya ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Sehingga jika kita terhanyut di dalam pengaruh yang negatif, maka bangsa kita akan hancur oleh isu-isu yang terdapat di negara kita ini. Kesimpulannya, kita simpulkan bersama-sama bahwa kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau kita singkat menjadi iptek di berbagai bidang tak selamanya membawa pengaruh positif tadi. Jika tidak disikapi dengan baik, kemajuan iptek berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. Karena itu kita harus ada filternya agar kita memiliki sikap yang selektif untuk menghadapi kemajuan iptek di negara tercinta kita ini. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, semuanya hebat-hebat, semuanya pinter-pinter ya. Tapi Ibu akan mengapresiasi kelompok mana terbaik dari pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Kelompok lain tak kalah hebatnya, tak kalah pinternya. Kita nanti di minggu yang akan datang sama-sama belajar kembali ya, apa saja yang harus kita pelajari kembali tentang sikap selektif di dalam berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu akan merefleksi kegiatan apa yang kalian sukai pada hari ini. Silakan. Saya Dewi Kusuma, absen nomor 7. Sangat suka tentunya Bu, jadi bisa mengerti dan membedakan dampak positif dengan dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang tertentu. Iya, tepuk tangan. Apa yang kalian tidak sukai dalam materi hari ini? Ya, silakan. Siapa namanya? Hunafa, absen Nomor 9. nomor 9. Yang saya tidak sukai kaitan dengan pengaruh negara lain yang dirasakan Indonesia dalam aspek politik. Dari sisi politik, pengaruh negara bangsa lain terhadap negara kita adalah dalam hal gelombang demokratisasi. Apalagi sesudah perang dingin dan rontok komunisme, kita disadarkan dengan kenyataan bahwa hanya prinsip-prinsip demokrasi yang mampu membawa manusia kepada taraf kehidupan yang lebih baik. Tepuk tangan luar biasa Hunafa. Ya. Untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada soal yang harus kalian isi.
Silahkan kalian isi. Jika sudah, silahkan acungkan tangannya untuk menjawab soal evaluasi. Ya, ada yang sudah? Ada? Silahkan. Siapa namanya? Iya, Kamila. Itu perkembangan iptek di Indonesia tidak lepas dari pengaruh negara lain. Hal ini disebabkan karena Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara maju. Tepuk tangan. Ada yang sudah selesai? Nomor 2. Iya, bagus. Nama saya Penny, saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2, yaitu mengembangkan demokrasi dalam segala bidang. Kemudian, menghidupkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik agar dapat menjalankan sebagaimana fungsi dan juga peranannya. Oke, terima kasih. Semuanya luar biasa. Semuanya hebat-hebat ya. Oke, untuk minggu besok kita akan belajar materi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti kalian pelajari dulu di rumah ya, sebelum kita bahas bersama-sama di pekan besok ya. Bisa begitu? Iya. Mari sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, masih semangat? Masih. Iya. Kita nyanyikan lagu daerah bersama-sama, lagu Apuse hafal? Iya, silahkan kita berdiri bersama-sama. Satu, dua, tiga, ya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri buplen sobaninema baki pase apuse kokondao yarabe sorendoreri puplenso baninema baki pase apabe aswara arapabe aswara. Tepuk tangan. Ya, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, silahkan tutup dengan doa. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan.